Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola kepegawaian pada kompetensi dasar yang ke-12, yaitu tentang menerapkan disiplin pegawai. Ini adalah pertemuan yang pertama. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang disiplin pegawai. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. A. Pengertian disiplin pegawai. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu discere yang berarti belajar. Kemudian dari istilah tersebut muncul kata disiplina yang mempunyai arti pengajaran atau pelatihan. Kemudian dalam bahasa Inggris mempunyai arti pengikut atau murid. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin itu artinya tata tertib, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, dan di bidang studi yang memiliki suatu objek, sistem, dan metode tertentu. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa disiplin itu adalah suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri pegawai terhadap peraturan yang berlaku. Sedangkan disiplin menurut para ahli yaitu 1. Menurut Fatoni, disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Sedangkan menurut Singodimejo, disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Kemudian menurut George R. Terry, disiplin itu merupakan alat penggerak pegawai yang harus diusahakan agar tercipta disiplin yang baik sehingga setiap pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Kalau menurut Rifai, disiplin adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk melakukan komunikasi dengan tenaga kerja agar bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan. Sedangkan menurut Debdiknas, disiplin itu adalah tingkat konsistensi dan konsekuen seseorang terhadap suatu komitmen atau kesepakatan bersama yang berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai berdasarkan waktu dan proses pelaksanaan suatu kegiatan. Menurut Lateiner, disiplin adalah suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh pegawai dan menyebabkan pegawai dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada keputusan peraturan serta nilai-nilai tinggi dari pekerjaan yang berlaku. Menurut Alfred R. Lateiner pada tahun 1983, indikator dalam disiplin pegawai itu sebagai berikut. 1. Disiplin waktu. Disiplin waktu adalah sikap dan tingkah laku pegawai yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja, yaitu kehadiran, kepatuhan pegawai pada jam kerja, dan pelaksanaan tugas dengan tepat waktu. 2. Disiplin peraturan dan berpakaian, yaitu berbentuk komitmen pegawai untuk taat dan patuh dalam melaksanakan perintah atasan, tata tertib yang telah ditetapkan, dan ketaatan pegawai dalam menggunakan kelengkapan berpakaian seragam yang telah ditentukan oleh lembaga atau perusahaan. Sedangkan yang ketiga adalah disiplin tanggung jawab kerja, adalah berbentuk kesanggupan pegawai dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Disiplin pegawai dapat menunjang kelancaran setiap aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuannya secara maksimal. B. Manfaat disiplin pegawai. 1. Bagi para perusahaan, disiplin pegawai dapat menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan setiap tugas pekerjaan sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal. Sedangkan manfaat bagi pegawai adalah terciptanya suasana kerja yang menyenangkan dan kondusif sehingga dapat menambah semangat kerja dalam melaksanakan setiap tugas pekerjaan yang akan berdampak pada produktivitas kerjanya. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai.
Menurut Singodimejo, ada beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai, yaitu 1. Besar kecilnya pemberian kompensasi. 2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. 3. Ada tidaknya aturan yang pasti yang dapat dijadikan pegangan. 4. Keberanian pimpinan dalam mengambil keputusan. 5. Ada tidaknya pengawasan pimpinan. 6. Ada tidaknya perhatian kepada pegawai. 7. Adanya kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya kedisiplinan. Itu meliputi A. Saling menghormati apabila bertemu di lingkungan. Sebagai contoh, bertegur sapa, berbagi senyuman, dan berjabat tangan. B. Melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktunya, sehingga para pegawai turut merasa bangga dengan pujian tersebut. C. Sering mengikut sertakan pegawai dalam pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan nasib dan pekerjaannya. D. Memberitahu rekan kerja ataupun bawahan apabila ingin meninggalkan kantor atau tempat berkumpul dengan cara menginformasikan tempat tujuan dan urusan. D. Bentuk-bentuk disiplin pegawai. Menurut Anwar pada tahun 2011 mengemukakan bahwa untuk disiplin pegawai itu sebagai berikut. 1. Disiplin preventif. Disiplin preventif adalah suatu upaya menggerakkan pegawai untuk mengikuti dan mematuhi pedoman kerja dan aturan-aturan yang telah digariskan oleh perusahaan. Tujuan dilakukan disiplin preventif ini adalah menggerakkan pegawai berdisiplin diri terhadap peraturan-peraturan perusahaan. Yang kedua adalah disiplin korektif. Adalah suatu upaya menggerakkan pegawai dalam suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. Sedangkan yang ketiga adalah disiplin progresif. Adalah kegiatan yang memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat untuk pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Silakan kalian pelajari lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.